berkaitan dengan road to new normal ya, perlu saya luruskan bahwa Lubulingga tidak termasuk dari pernyataan awal dari gugus tugas ya, pusat bahwa ada 25 kota kabupaten termasuk Palembang dan Prabu Muli. Dan kemudian dapat lagi pernyataan 3 hari kemudian bahwa ada 102, ternyata Palembang dan Prabu Muli tidak termasuk. Ya. Berarti bukannya Linggau yang ditolak dan sebagainya, nggak ada istilah penolakan. Itu satu. Nah, yang kedua, berkaitan dengan Lubulingga sendiri menjelang new normal, kita sudah sampaikan di awal bahwa insya Allah 1 Juli Linggau sudah siap untuk melakukan new normal. Tapi ini bukan berarti sekonyong-konyong kita langsung normal-normal seperti biasa, bukan. Artinya kita mulai dengan pertahapan. Pertahapan awal kita melakukan pas waktu itu sebenarnya saatnya untuk sosialisasi sampai hari Senin ini tadi kemarin. Tapi karena itu menjelang hari Jumat, ya Jumat waktu minggu yang lalu, maka yang kita siapkan adalah bagaimana rumah ibadah ini khususnya masjid itu bisa dulu menjadi role model, ya, menjadi role model daripada protokol kesehatan untuk nanti menjelang new normal tersebut. Maka hari Jumat kita mulailah beberapa masjid untuk melakukan sholat ibadah berjemaah, ya. Tapi baru batas itu dulu, belum tabligh akbar, belum pengajian dan sebagainya. Nah, sehingga alhamdulillah role model itu sudah jalan dan masjid-masjid yang kita kondisikan pada waktu itu sudah tertib mengikuti protokol kesehatan yang ada. Apa itu? Bahwa dimulai dari persiapan sarana prasarananya dulu. Artinya masjid sudah mempersiapkan bilik disinfektan, ya, mempersiapkan termogan, ya, mempersiapkan antrian, menyiapkan tempat cuci tangan, ya, mempersiapkan sub-sub yang memang diatur sedemikian rupa, ya, berjarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter, ya. Dan yang paling utama tetap bisa melihat seluruh jamaah harus pakai masker. Nah, di sisi lain juga masjid-masjid buat ketentuan lagi bahwa anak-anak kecil dilarang, bukan dilarang ya, untuk sholat saja di rumah saja. Untuk orang-orang tua umur 70 ke atas dan juga yang dalam kondisi kurang sehat, untuk tidak juga sholat berjamaah di dalam masjid, cukup di rumah saja. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ini baru tahap awal kita untuk menjalankan normal. Karena harapan kita rumah ibadah dan jamaah ini menjadi role model, menjadi orang-orang yang bisa memberikan contoh yang baik kepada sektor-sektor yang lain. Dan di sisi lain juga, ini juga sebagai edukasi. Jadi kalau orang mau ke masjid sekarang harus pakai masker. Orang ke masjid mau ambil wudhu, cuci tangan dulu di rumah kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya tetap di sana. Nanti orang mau masuk masjid, dia harus ditermogan, diukur suhunya. Kalau dia mau masuk masjid harus melalui bilik. Kalau dia mau sholat, dia harus melalui mengikuti sub-sub yang sudah disiapkan. Ya, itu ketentuan yang ada. Jadi mudah-mudahan ini bisa menular kepada masyarakat yang lain. Nah, kemudian kita juga mengajak daripada di sektor pendidikan. Nah, sektor pendidikan saya sampai distrik membuat dulu sistemnya, ya, panduannya. Nah, kemarin distrik sudah minta kepada kepala sekolah untuk mempersiapkan dulu sarana prasarananya. Pertama, kita sosialisasi dulu kepada kepala sekolah dan urusan pendidikan guru. Kedua, mempersiapkan programnya. Ketiga, mempersiapkan anggaran, ya. Kemudian mempersiapkan sarana prasarananya, protokol kesehatan apa? Ada bilik disinfektan, ada termogan, ada tempat cuci tangan. Itu dibuat permanen semua nanti sekolah-sekolah sambil menunggu daripada tahun ajaran yang memang diperkenankan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi bangku-bangku sekolah dibenerin, kalau ada rusak dibenerin, diatur jaraknya dan sebagainya, ya. Nah, kalau nanti ada dari Mendisdik supaya tanggal 8 dan 15 Juni bagi rapor boleh. Nah, nanti diatur bagaimana. Belum boleh, ya sudah, kita nggak usah
kita kan siap-siap namanya kan. Nah, jadi semuanya nanti mulai masuk sekolah 13 Juli, artinya kita sudah siap. Enggak boleh masuk sekolah nanti tahun depan, ya ikut lagi tahun depan. Yang penting kita sudah bersiap. Nah, begitupun di sektor-sektor yang lain, seperti sektor perdagangan. Saya sudah ngecek kemarin ke Dipu ya, bahwa kita di situ ada 500 sampai 750 tenaga kerja. Nah, kita minta itu dibuka juga, tapi mereka harus mempersiapkan protokol kesehatan yang ada. Ternyata untuk Hypermart sudah lama, memang dia sudah menyiapkan semua yang masuk pakai termogan, ada tempat cuci tangan, ada sabun, ada tempat pengering tangan ya, dan matahari juga ada. Setiap tamu yang masuk ada pintunya cuma satu pintu masuk, satu pintu keluar. Kemarin juga Lipu saya minta koreksi, kalau bisa pintu keluarnya berbeda kan, harus ada bilik chamber. Nah, ini sedang dilengkapi. Restoran juga, kafenya seperti Barceta, saya minta tempat duduknya dijarangkan. Kemarin saya sendiri yang membongkar-bongkarnya untuk mereka bisa mensiasati tempat duduk berjarak ya. Dan ini bagian kita untuk juga menindaklanjuti sinyal yang disampaikan oleh Presiden ya, bahwa mal-mal boleh buka ya, asal tadi protokol kesehatannya ada ya kan. Ya kita boleh dong, artinya kan ada 500-750 tenaga kerja, lumayan mereka kan sudah bisa hidup kembali bekerja kan, tapi tetap protokol kesehatan. Sampai saya bilang mal itu kalau ada yang masuk dihitung tek. Nah, ada untuk menghitung itu kan. Kalau supaya kapasitasnya 500, nah nanti cukup 250 saja. Berapa yang keluar, berapa lagi yang masuk. Nah, kemudian saya juga ke restoran, ada restoran yang sudah 2,5 bulan juga stop, itu Mangking. Nah, Mangking juga saya minta hari Jumat ini kalau bisa mulailah dibuka lagi, diaktifkan. Dan standarnya sama. Nanti yang makan, atau meja-mejanya juga diatur. Mereka lagi membuat inovasi untuk membuat jarak antara makan ya, dipakai plastik nanti, tapi tempat makanannya tetap bisa diambil, tapi jarak antara makan. Nah, yang pondokan-pondokan itu hanya untuk keluarga, nggak bisa yang lain. Kalaupun mau lain harus ada pemisahnya. Jadi yang masuk juga tetap termogan, tetap bilik, tetap semuanya ya. Nah, yang masuk juga tetap dihitung. Kalau kapasitasnya 500, artinya dia cukup 200 saja. Yang keluar masuk lagi dan ganti-ganti dan sebagainya. Tempat duduk, yang tempat ikan-ikannya juga dibuat tanda kali, jangan rapat-rapat dan sebagainya. Ini upaya kita. Di situ ada 60 tenaga kerja. Ya, 60 tenaga kerja. Nah, kemudian kita juga ke tempat wisata. Tempat wisatanya di Terjun Demak. Saya sampaikan dengan Direktur Linggo Bisa untuk mereka menyiapkan segala sesuatunya ya, berkaitan dengan protokol kesehatan yang ada ya. Sudah dibuat, sudah mereka membuat itu, baru nanti mereka menyiapkan tempat-tempat cuci tangan juga. Nanti ada 10 tempat cuci tangan mungkin di Demam ya, di Bukit Sulap nanti ada 4. Ada tempat bilik ininya ada 2 masuk tetap yang hitungnya. Nah, ini juga tempat wisata boleh kita buka karena itu bagian daripada bagian daripada obat juga untuk menjadikan pemikiran ya. Jadi Sumpek sudah 2,5 bulan ini, kalau ini sudah buka kan untuk bikin orang tenang juga kan bagian daripada obat antisipasi corona ya. Jadi ini yang kita lakukan.